Taunya adalah orang itu kalau mengagumi agamanya Gusti Allah, maka Allah akan menjaga dia. Orang itu kalau menggenggam erat memperjuangkan agama Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mencukupi. Falsafahnya sesederhana itu, sehingga memasukkan kami ke pesantren ya sudah masuk begitu saja, tanpa tahu kurikulum di pesantren itu seperti apa, tanpa tanpa paham di pesantren itu secara detail anaknya diajarin apa, karena keyakinannya cuma satu, pokoknya di pesantren diajari agama dan tidak diajari neko-neko, dan itu aja. Dan dalam kondisi seperti itu saya nyantri. Dalam kondisi seperti itu dulu saya juga menimba ilmu, walaupun saya juga tidak tahu. Orang tua saya itu untuk anak laki-laki sekolahkan SMP dulu baru masuk pesantren semuanya. Untuk anak perempuan dari SD langsung pesantren. Saya tidak ngerti. Saya mikir-mikir, apa setelah SD masuk SMP itu biar tutup nakalnya. Setelah masuk pesantren tobat setobat-tobatnya. Saya tidak tahu. Tapi ala kulli hal yang saya rasakan dengan kepolosan dan keluguan kedua orang tua saya tentang konsep pendidikan itu saya rasakan banyak hari ini. Saya teringat dulu ketika jadi santri, modal saya cuma pokoknya berangkat ke pesantren, tidak ada masalah antara saya dengan bapak dan ibu. Sehingga suatu ketika saya berangkat ke pesantren, pagi-pagi saya marah-marah kepada kedua orang tua saya. Begitu sampai di pesantren, jam istirahat pertama saya harus bohong kepada majelis pembimbing santri, MPS namanya. Ya, saya bohong minta izin karena ada buku yang ketinggalan. Begitu saya dikasih izin, karena sebenarnya MPS itu majelis pembimbing santri di pesantren saya itu, kalau saya yang izin untuk tujuan apapun pasti dikasih izin, karena saya orangnya nggak nengok-nengok, nggak nengok-nengok. Begitu masuk pesantren cep diem gitu, nggak nengok-nengok. SMP-nya mungkin yang agak nengok. Saya pulang sebenarnya tidak ngambil buku, Pak. Saya pulang sebenarnya cuma mau minta maaf kepada bapak dan ibu saya. Karena pagi itu saya berangkat ke sekolah dalam keadaan marah dan saya merasa tidak mendapatkan ribut. Dan itu yang senantiasa saya lakukan dan senantiasa saya jadikan sebagai spirit untuk kedua orang tua itu. Maka bagi para santriwati ataupun santriwan yang hari ini ada di ruangan ini, begitu mau mondok seperti ini, yang paling pertama harus disadari dan diyakini adalah bahwa perpisahan saya dengan kedua orang tua itu tidak dalam keadaan ada konflik antara saya dengan kedua orang tua saya, karena itu nanti yang akan menimbulkan kenyamanan kita dalam belajar, ya? Kenyamanan kita dalam belajar. Dan itu yang beberapa hal yang saya ingat. Dan bagi para santri-santri, memang untuk merempuh semua ilmu yang ada di dalam agama Islam itu adalah sebuah kemustahilan, karena yang bisa mendalami semua ilmu itu hanya satu orang, yaitu Nabi.
dan ilmu di dalam agama Islam ini sangat banyak sekali, tinggal kita itu mau khusus di mana, kita itu mau mendalami di mana. Kalau dulu dari sekian banyak mata pelajaran di pesantren, saya memang sengaja hanya mendalami bahasa Arab saja. Yang lain, yang penting nilainya bagus di atas rata-rata itu saja. Gitu ya. Yang penting itu aja. Jadi apa itu nilai terendah itu apa namanya? KKM. KKM. Yang penting pelajaran-pelajaran yang lain itu yang penting di atas KKM. Walaupun pada kenyataannya sampai saya lulus pesantren tidak ada nilai yang di bawah 9. Dan itu 24 mata pelajaran. 24 mata pelajaran. Ini saya sampaikan, mohon maaf saya tak banyak berbicara dengan putra putri bapak-bapak ibu-ibu dulu untuk memberikan motivasi. Hanya kalau yang lain nilainya di atas 9 nggak apa-apa, tapi yang penting bahasa Arab harus 10 kalau saya itu. Karena bagi saya itu adalah ilmu alat yang saya mustahil menguasai sekian banyak ilmu itu, sehingga saya cuma pegang satu ilmu saja. Karena saya ingat kalimat kiai saya, mantafana nabi syai'in amina minal faqri. Orang yang ahli dalam satu bidang ilmu maka dia aman dari kefakiran. Saya punya teman dari Kepulauan Riau, dari Siak. Ya. Kalau lagi temu alumni, dia suka membanggakan kerajaan Siak, Sri Murai. Dia ini kalau di kelas itu sering disebut santri beler. Beler itu karena suka tidur. Tapi di balik belernya itu teman saya ini yang satu angkatan dikenal sebagai John Enkel-nya pesantren. John Enkel itu nama kamus bahasa Inggris. Karena kamus bahasa Inggris John Enkel itu dihafal oleh beliau. Dan beliau paham bahwa dari sekian banyak ilmu untuk dikuasai semuanya nggak mungkin. Sehingga beliau memegang satu ilmu itu saja. Sehingga kalau pesantren ada undangan untuk hal-hal yang sifatnya demonstrasi bahasa Inggris, maka teman saya itu yang maju. Dan ini yang para santri putra, santri putri perlu pahami semuanya. Ya. Untuk mengenali diri di mana sebenarnya di mana sebenarnya keilmuan yang ingin saya dalami. Dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit cerita tentang masa lalu. Dan di kajian pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tulisan Dr. Majid Irsan Al-Kailani tentang pendidikan Islam. Majid Irsan Al-Kailani itu punya buku judulnya At-Tarbiyah Al-Islamiyah, pendidikan Islam. Dan di awal buku itu beliau banyak berbicara tentang falsafah pendidikan. Dan falsafah pendidikan ini yang memang ternyata sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Falsafah pendidikan ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib sebuah kaum sampai kaum itu yang mengubah nasibnya sendiri. Dan saya sering bercerita, perubahan itu jalannya macam-macam.
perubahan itu bisa ditempuh dengan jalan kudeta. Perubahan bisa ditempuh dengan jalan reformasi kayak kita tahun 97. Perubahan bisa ditempuh dengan jalur revolusi seperti tahun 65 ini. Tapi perubahan lewat kudeta, revolusi, reformasi ataupun yang lainnya itu tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena ibarat kita punya halaman yang banyak rumputnya, kemudian kita menggunakan alat mesin untuk memotongnya, maka yang terpotong hanyalah bagian atasnya, akarnya masih bisa tumbuh lagi. Nanti kita biarkan sebulan, 2 bulan, maka akan tumbuh lagi. Nah, satu masyarakat bisa melakukan itu, tapi dengan cara perubahan seperti itu, tapi dia tidak bisa mencabut ideologi yang sudah berkembang di masyarakat. Maka perubahan yang paling mendasar itu sebagaimana disampaikan oleh Dr. Khalid Ahmad Syah dan juga disampaikan oleh Dr. Majid Ensar Al-Kailani, itu adalah pendidikan. Dan pendidikan itu bukan pada kurikulum. Ini lampunya tuh. Ya, sehingga bapak-bapak ibu-ibu jangan terkecoh dengan kurikulum. Tapi pendidikan itu perubahannya lewat falsafah dari pendidikan itu. Karena falsafah pendidikan itu yang menentukan mau jadi seperti apa manusia itu dididik dengan model pendidikan tertentu. Contohnya begini, falsafah pendidikan itu sebenarnya adalah begini. Jadi falsafah pendidikan itu adalah pendidikan ini kita adakan untuk membentuk manusia model apa. Makanya dulu Yunani itu memiliki falsafah pendidikan bahwa pendidikan ini harus membentuk manusia yang siap untuk menjadi rakyat yang taat kepada pemimpinnya. Itu falsafah pendidikannya begitu. Sehingga yang dilakukan oleh Yunani adalah membuat kurikulum yang hasil dari belajar kurikulum itu adalah rakyat yang taat kepada pemerintah. Dan kita mengetahui karena memang Yunani terkenal dengan filosofi kenegaraan itu. Ya, ada Plato dengan republiknya itu, ya, ada Socrates punya Plato dengan filosofi yang lainnya dan seterusnya. Karena banyak pemikir-pemikir tentang pemerintahan, maka Yunani berpikir bahwa pendidikan itu harus menghasilkan lulusan yang siap menjadi rakyat yang loyal terhadap negaranya. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dibuatkan kurikulum supaya falsafah yang menghantarkan generasi sampai pada falsafah itu. Baru ketika Yunani kalah dan dikuasai oleh Romawi itu, maka hegemoni Romawi cukup kuat, sehingga sampai abad pertengahan Romawi punya falsafah pendidikan sendiri yang berbeda dengan falsafah pendidikan Yunani. Romawi punya falsafah pendidikan apa? Bahwa pendidikan itu harus menghasilkan manusia yang bahagia di akhirat. Dan untuk bahagia di akhirat, maka manusia ini harus meninggalkan dunianya. Itu falsafah pendidikan yang dibuat oleh orang-orang Romawi sampai abad pertengahan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah bagaimana kita mengetahui orang-orang Romawi sangat benci terhadap para ilmuwan. Ya, kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu mempertebal ketertarikan manusia terhadap dunia, dan begitu manusia tertarik pada dunia, maka dia akan sengsara di akhirat. Sehingga kalau kita baca, kita akan mendapati bagaimana Romawi sampai abad pertengahan itu membunuh banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang menentang doktrin gereja.
mulai dari Galileo Galilei dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak sesuai dengan falsafah pendidikan yang dibuat oleh gereja. Ya. Dan itu sampai abad pertengahan, Pak. Kondisinya seperti itu. Makanya kalau antum membaca buku Perang Salib di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, maka dengan sangat terpaksa Romawi itu setelah Salahuddin Al-Ayyubi membuka Al-Aqsa, Al-Quds, maka dengan sangat terpaksa Romawi menunjuk salah seorang raja yang tidak disukai oleh gereja untuk memimpin perang dalam perang salib kesekian dengan Salahuddin. Namanya adalah Raja Ricardo, atau kalau bahasa kitanya Raja Ricardo itu. Ya. Itu ditunjuk oleh gereja, walaupun gereja tidak suka dengan dia. Kenapa? Karena Ricardo itu punya perpustakaan di rumahnya. Ya. Dan falsafah pendidikan Romawi sangat menentang ilmu pengetahuan. Kenapa? Kan saya sampaikan, itu menarik orang ya untuk senang dunia. Kalau sudah senang dunia, maka tidak memperhatikan akhirat sehingga akan sengsara di akhirat. Ya, makanya Al-Quran menyebut orang-orang Nasrani itu sebagai abdalin, orang yang ibadahnya semangat tapi jalan yang ditempuhnya salah. Orang-orang yang sesat. Sesat itu pengen sampai ke tujuan cuma salah jalan. Kalau al-maghdub alaihim itu ngerti jalan tapi nggak mau lewat jalan ini. Nah itu orang-orang yang ya. Makanya Raja Ricardo itu tidak disukai oleh keuskupan gereja. Cuma nggak ada pilihan untuk jadi panglima perang kecuali Ricardo itu, karena dia yang paling ahli dalam strategi perang. Cuma nanti masalahnya begitu sudah sampai Palestina, Ricardo kan sakit. Ya, Ricardo sakit. Nah, Salahuddin ngerti Ricardo itu bawa 25.000 tentara. Salahuddin menguasai Al-Quds dan punya 30.000 tentara. 5.000 lebih banyak pasukan Salahuddin. Begitu tahu Ricardo sakit, maka semua dokter yang dibawa oleh Ricardo dari Eropa tidak bisa mengobati Ricardo. Kenapa? Karena fakta sejarah menyebutkan semua dokter yang dibawa dari Eropa itu mengobati Ricardo pakai jampi-jampi dan menggunakan rapalan-rapalan itu. Orang Jawa bilang suwok. Ya, jadi kedokteran sampai abad pertengahan di Eropa itu pakai ilmu itu. Jadi Ricardo itu diobati pakai mantra-mantra itu, Pak. Tidak sembuh-sembuh. Nah, Salahuddin ngerti musuhnya yang bawa 25.000 tentara itu sedang sakit. Maka Salahuddin mengutus dokter pribadi terbaiknya untuk mengobati Ricardo. Begitu Ricardo diobati sembuh. Begitu sembuh, nanti ada hubungan diplomasi dan tidak terjadi perang antara Salahuddin dengan Ricardo. Ini kalau mau kita analisa dari sekian banyak aspek, maka menarik sekali. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana falsafah pendidikan di Romawi sampai abad pertengahan itu sangat membentuk kurikulum di mereka, bahkan membentuk manusia-manusia seperti apa yang ada di Eropa pada hari ini. Nah, karena manusia ilmu pengetahuan, ya kita mengetahui bagaimana orang-orang Eropa malas mandi. Ya, yang Ustaz Budi cerita Isabella itu mandi seumur hidup cuma 3 kali. Saya nggak bisa bayangin itu istrinya, suaminya kayak apa ya. Mandi seumur hidup cuma 3 kali. Karena mereka begitu menolak ilmu pengetahuan, maka mereka menjadikan khurafat-khurafat sebagai landasan pijakan pergerakan mereka.
Padahal Salahuddin Al-Ayyubi itu hadir, ya, Islam sudah sedemikian maju ilmu pengetahuannya, ya, itu Az-Zahrawi sudah lewat gitu. Tapi di Eropa atau Barat hari itu kondisi maju seperti itu karena falsafah pendidikan tadi itu. Nanti begitu meletus revolusi industri di Prancis, maka orang-orang di Eropa mengubah falsafah pendidikan mereka, bahwa pendidikan itu harus menghasilkan manusia yang siap bekerja sehingga dia bisa menikmati kehidupan dunia. Anda bayangkan, dan itu sudah 3 atau 4 abad yang lalu, tapi gelombangnya membentuk sampai ke generasi kita hari ini, bahwa sekolah itu untuk kerja, gitu ya. Perubahannya dari mana? Perubahannya dari falsafah pendidikan yang mereka buat. Itu makanya saya sampaikan, antum jangan terkesan, antum jangan tertipu dengan kurikulum model apapun. Oh ini diajarkan Quran ya, oh ini diajarkan iman ya, oh ini diajarkan, tapi selama belum bisa move on dari falsafah pendidikan yang lama, maka tetap dengan kurikulum apapun akan digiring menuju ke falsafah pendidikan yang sudah ada sekarang. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah orang belajar untuk kerja, orang kuliah untuk kerja, kan begitu ya. Dan dari sini saya bisa merasakan bagaimana kegundahan Imam Asy-Syafi'i ketika beliau mengatakan talabtul ilma li ajli dunya fa abal ilmu illa an yakuna lillah. Aku ini mencari ilmu untuk cari dunia, ternyata ilmu enggan untuk mendekatiku kecuali aku mencarinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sedang menghadapi falsafah pendidikan yang seperti ini. Begitu milenium yang ketiga, ya, maka falsafah pendidikan diarahkan bukan lagi pendidikan yang menghadirkan manusia siap kerja, ya, karena revolusi industri itu, tapi falsafah pendidikannya diarahkan pada pendidikan itu harus menghasilkan manusia yang bahagia hidup di dunia. Dan pembatasan kebahagiaan dalam kehidupan dunia itulah yang kemudian memunculkan sebuah fenomena baru di tengah-tengah masyarakat, dan fenomena itu adalah fenomena hedonisme. Masyarakat yang memuja syahwat, masyarakat yang memuja kesenangan, ya. Sehingga apa yang terjadi hari ini, wajah pendidikan yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan dari ruh falsafah pendidikan yang melandasinya. Sehingga mungkin kita mendapati kurikulum yang ada di Indonesia dengan kurikulum yang ada di Malaysia berbeda, dengan yang ada di India berbeda, tapi falsafahnya sama, maka hasilnya sama, ya, semua menggiring kepada falsafah. Sehingga inilah yang memang menjadi permasalahan di Al-Fatih, baik di Utab ataupun madrasah. Ketika Utab atau madrasah itu mengembalikan falsafah pendidikan, ya, sebagaimana dulu para salafus saleh itu menjadikan itu sebagai falsafah pendidikan, kan gitu. Maka kita mendapati terkadang sebagian dari kita hanya terkesan dengan kurikulum dan lupa falsafah pendidikannya itu, sehingga hanya mengambil kurikulumnya, ya, tapi dicerna dengan falsafah pendidikan yang sudah berkembang dan mendominasi hari ini.
Wes pokoknya habis ini ya begini, habis ini ya begini, habis ini ya begini. Gitu. Akhirnya sering bingungnya kita sebagai orang tua. Karena saya kalau di madrasah mungkin levelnya belum orang tua, anak saya masih community. Ya, tapi di level tetap saya merasakan. Oh, berarti yang harus kita pahami bukan hanya kurikulumnya apa, tapi falsafah pendidikan yang melandasi hadirnya kurikulum ini. Jangan sampai kita mengikuti kurikulum itu tapi memahaminya dengan falsafah pendidikan yang lain. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi saya falsafah pendidikan di dalam Islam itu tersirat dengan sangat kuat dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surat Al-Fatah ayat 29 itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi Muhammad, asyidda 'alal kuffar, sangat tegas kepada orang kafir, ruhama bainahum, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi sesama mereka. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau mendapati mereka banyak rukuknya, banyak sujudnya karena mereka mengharap karunia dari Allah dan keridhaannya. Sima fi wujuhihim min atharis sujud. Ya, terlihat tanda air wajah kesolehan di wajah-wajah mereka karena bekas sujud. Dzalika mathalun fit Taurat. Itu perumpamaan mereka dalam kitab Taurat. Wa mathalun fil Injil. Dan perumpamaan mereka dalam kitab Injil, kazar'in akhraja syat'ahu. Itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Fa azarahu. Kemudian tunas itu menopang pohon, menguatkan pohon. Fastaghlaba, maka pohon pun menjadi besar. Fastawa ala suqi, lalu bisa berdiri dekat di atas pangkalnya, di atas pangkal pohon itu. Yu'jibuz zura' liyaghidha bihim al-kuffar. Yang dengan tumbuh seperti itu, maka yang penanamnya akan senang dan orang-orang kafir tidak menyukainya. Ini bagi saya adalah adalah isyarat kuat tentang gambaran falsafah pendidikan. Mau membentuk generasi seperti apa sih pendidikan yang kita bawa ini? Dan Al-Fatah 29 itu kan sebenarnya berbicara tentang lulusan-lulusan madrasah Nabawiyah, para sahabat radhiyallahu anhu, ya, yang digambarkan dalam kitab Taurat seperti apa, dalam kitab Injil seperti apa. Dalam kitab Taurat digambarkan sahabat itu seperti orang yang kuat ibadahnya. Dalam kitab Injil digambarkan sahabat itu adalah generasi lulusan yang kuat dunianya, kuat ibadah dalam kitab Taurat, kuat dunia dalam kitab Injil. Dan para ulama menyampaikan di dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan profil lulusan pendidikan Nabawiyah sebagai masyarakat yang kuat ibadahnya, karena Taurat itu turun kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu hanya mengejar dunia tapi rapuh urusan akhirat. Sehingga diiming-imingi, kalau orang Jawa bilang, ya, dikasih gambaran ini loh, ada lulusan pendidikan yang kuat sekali ibadahnya, kamu mestinya bisa meneladani mereka. Begitu dalam kitab Injil yang digambarkan adalah lulusan yang kuat dunianya, karena orang Nasrani, ya, mulai dari zaman Kaisar Konstantinus sampai akhir abad pertengahan. Jadi abad pertengahan atau abad ke-8 Eropa itu diawali dari Kaisar Konstantinus itu.
ya, karena Kaisar Konstantinus menggunakan isu ketuhanan Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa alaihissalam yang pada awalnya hanya dipercayai sebagai anak Tuhan, Kaisar Konstantinus menyampaikan sebuah doktrin bahwa Isa itu adalah Tuhan, sehingga nanti orang-orang Nasrani pecah, dan di antara yang dieksekusi adalah Katrina itu, ya, yang ada di Mesir, yang ada di Sinai. Ya, sampai hari ini ada Santa Katrina di sana karena Katrina itu ada di bawah keuskupan Yunani yang menolak doktrin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan hanya berhenti sampai keyakinan Yesus itu anaknya Tuhan. Konstantinus itu awalnya, dan itu adalah awal kegelapan Eropa, ya, awal kegelapan Eropa. Sehingga Nabi Muhammad lahir itu di tengah-tengah Eropa di zaman kegelapan, Pak. Sehingga di dalam kitab Taurat, ya, di dalam kitab Taurat Allah menggambarkan lulusan pendidikan Nabi Muhammad itu sebagai lulusan yang kuat dunia. Supaya apa? Supaya orang-orang Nasrani tertarik. Harusnya kalian ini seperti ini, sehingga seimbang. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Seperti itulah kami menjadikan kalian umat yang terbaik, umat pertengahan yang kuat ibadahnya dan kuat dunianya. Ya, kuat ibadahnya dan kuat dunianya. Saking indahnya Allah menggambarkan lulusan pendidikan Nabi sebagai masyarakat yang kuat ibadah dan kuat dunianya, maka ada nabi dari nabi-nabi Bani Israel yang berdoa kepada Allah pengen dimakamkan oleh manusia yang kuat dunianya dan kuat ibadahnya seperti yang diceritakan oleh Allah kepada mereka. Dan nabi itu adalah Nabi Daniel. Dan ini riwayatnya sahih, ya, riwayatnya sahih bahwa Rasulullah riwayatnya yang kalimat Nabi ini riwayatnya hasan, tapi cerita tentang Nabi Daniel ini sahih. Bahwa dalam hadis yang derajatnya hasan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Daniel berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta agar dimakamkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Makanya nanti ada nabi yang dimakamkan setelah Nabi Muhammad meninggal, dan itu adalah Nabi Daniel. Siapa Nabi Daniel? Ibnu Katsir meriwayatkan Daniel ini adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel yang hidup di zaman Kaisar Nebukadnezar 400 tahun sebelum Masehi, Bukhtunasar. Kemudian diduga sebagai orang yang akan menghancurkan kekuasaan Bukhtunasar. Makanya nanti Daniel dimasukkan ke dalam sumur, ditaruh singa di sana, dan selama berhari-hari itu singa tidak mau memakan Daniel. Sehingga nanti Bukhtunasar mendekati Daniel, memuliakan Daniel dan seterusnya itu. Ya. Dan ulama punya pembahasan tentang itu. Sehingga jadi ceritanya ketika Umar bin Khattab jadi khalifah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membuka Persia. Mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membuka Persia, maka buka Persia itu kan tidak sekali ditaklukkan semua Persia jatuh, tapi bukanya kan kota per kota. Ya. Yang pertama kota apa dulu sampai Madain. Dan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas membuka kota milik Persia, namanya adalah kota Dustur. Dan di antara ulama yang hadir dari kota Dustur itu adalah Sahal bin Abdullah ad-Dusturi, yang terkenal dengan tafsir Al-Isyari. Tafsir itu ada 4. Tafsir Al-Ijmali, tafsir global, tafsir tahlili, tafsir rinci, tafsir mawdu'i, tafsir tematik, yang terakhir tafsir isyari.
Tafsir isyarat. Tafsir isyarat itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terkadang keterkaitan antara kata dengan tafsir nggak nyambung, tapi begitu difahami dengan benar ada keterkaitan. Sahal bin Abdullah At-Tusturi punya tafsir tentang itu, namanya tafsir al-isyarat atau tafsir At-Tusturi. Nah, ketika umat Islam membuka Tustur, maka di Tustur itu ada gudang kekayaan milik Kaisar Persia atau Kisra Persia. Di dalam gudang itu ada tempat tidur, dan di atas tempat tidur itu ada jasad. Dan di samping kepala jasad itu ada kitab. Begitu dibuka, maka dilihat jasad itu, di sampingnya ada kitab. Kitabnya langsung diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dikirim kepada Umar bin Khattab yang ada di Madinah, dan Umar bin Khattab meminta Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar itu tabi'in yang sebelumnya beragama Yahudi kemudian masuk Islam. Umar kalau untuk urusan Yahudi suka komunikasi dengan Ka'ab al-Ahbar, termasuk kebijakan Umar untuk membangun Masjid Al-Qibli di Al-Quds yang kubahnya warnanya hitam itu sebelumnya Umar minta pendapat Ka'ab al-Ahbar bangun masjidnya di mana. Ka'ab al-Ahbar ngasih tunjuk bangun masjidnya di belakang Qubatus Sokhra yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan atau Dam of the Rock yang warnanya kuning. Kenapa? Karena di puncak itu adalah tempat sucinya orang Yahudi. Ya, walaupun juga dibantah oleh orang Yahudi aliran Samaritan bahwa tempat suci orang Yahudi bukan Al-Quds, tapi tempat suci orang Yahudi itu adalah Hebron, karena Nabi Ibrahim dan keturunannya tidak ada yang tinggal di Al-Quds. Makanya orang Yahudi sampai hari ini berantem, bahkan saling mengkafirkan, ya, saling mengkafirkan sesama mereka, karena Yahudi yang hari ini ngotot bahwa tempat sucinya Al-Quds, ya, dengan dalih A, B, C, D, dibantah sendiri oleh orang Yahudi bahwa tempat suci kita bukan Al-Quds, tapi tempat suci kita itu adalah Hebron itu, karena nenek moyang kita tinggalnya di sana, tidak di sini. Itu kan ditunjukkan di situ. Supaya apa? Supaya Umar kalau sholat itu menghadap ke Kubah Sokhroh yang di situ tempat sucinya orang Yahudi, karena mereka meyakini Nabi Ishak disembelih di situ oleh Nabi Ibrahim, sekaligus menghadap ke Ka'bah. Tapi nanti tidak disetujui oleh Umar. Umar membangun Masjid Al-Qibli tepat di atas Masjidil Aqsa yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ka'ab al-Ahbar diminta untuk menerjemahkan kitab itu. Begitu diterjemahkan dalam bahasa Arab, ternyata apa? Ternyata semua isinya tentang pujian-pujian untuk sahabat-sahabat Nabi. Dan itu ada di samping kepala. Makanya Umar mengatakan ini adalah Nabi Daniel, karena Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya Daniel itu berdoa kepada Allah agar dimakamkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi saking terkesan dengan lulusan madrasah Nabawiyah itu, buku biografi para sahabat itu meninggal dunia pun ditaruh di samping kepalanya. Itu bagi saya sangat menakjubkan juga. Dan begitu nanti Nabi datang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi, dan mengharamkan binatang buas untuk memakan jasad nabi. Makanya utuh itu jasadnya Daniel. Begitu utuh, maka Sa'ad bin Abi Waqqas tanya kepada masyarakat Tustur, ya, kalian apakan sih jasad Daniel ini? Maka masyarakat Tustur, orang-orang Persia mengatakan, sesungguhnya kami kalau lama sekali tidak turun hujan kemudian paceklik, maka kami akan mengeluarkan tempat tidur Daniel ini, ya, kemudian jasad Daniel akan tepat ada di bawah langit, gitu, dan tidak begitu lama pasti Allah akan menurunkan hujan.
Setelah itu kami akan memasukkan kembali jasad Daniel, dan begitu seterusnya. Itu bayangkan. Karena Umar memahami itu, maka Umar meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menggali 13 kuburan di siang hari. Kemudian untuk menguburkan jasad Nabi Daniel di salah satu dari 13 kuburan itu, sehingga tidak ada orang yang tahu dan bisa memastikan di kuburan yang mana Nabi Daniel tersebut. Karena kalau tahu bahaya, ya, orang-orang bisa syirik. Dan itu terjadi. Jadi begitu jasadnya dikeluarkan langsung turun hujan, ya, langsung turun hujan. Yang ingin saya sampaikan adalah tadi, bagaimana Daniel ini sangat terpesona dengan para sahabat Nabi, dan mereka adalah lulusan madrasah Nabawiyah, dan lulusan madrasah Nabawiyah digambarkan oleh Quran sebagai lulusan yang kuat dunianya dan juga kuat ibadahnya. Maka mestinya ini yang menjadi landasan kita membentuk falsafah pendidikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menghadirkan generasi sebagaimana yang dulu pernah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat manusia, yaitu generasi sahabat, sebagai sebuah generasi yang kuat ibadahnya dan kuat akhir dan juga kuat dunia. Makanya hari ini kalau orang-orang bingung sahabat itu secara umum sifatnya apa sih gitu, ya, secara umum sahabat itu sifatnya bagaimana? Quran sudah kasih tulisannya. Sahabat itu adalah orang-orang yang kuat ibadahnya dan juga kuat dunia. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang ya kuat ibadahnya dan juga memiliki dunia yang juga sangat kuat. Allah a'lam bishawab. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan pada kajian siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.